Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari Bawala, NIM 195060019, kelas B Pendidikan Kimia. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Microteaching. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu apa sih itu unsur, apa itu senyawa, dan apa sih itu campuran? Mari kita belajar. Oke, jadi tadi kita sudah tahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang unsur. Nah, di sini ada yang tahu apa sih itu unsur? Nah, jadi unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Artinya, unsur adalah zat tunggal. Nah, artinya dia hanya sendiri dan dia juga tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada unsur logam, semilogam, dan unsur non-logam. Oke, jadi tadi kita garis bawahi ya, bahwasanya unsur itu dikelompokkan berdasarkan sistem periodik itu dibagi 3. Nah, jadi ada unsur logam, semilogam, dan unsur non-logam. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang unsur logam. Nah, jadi apa sih itu unsur logam? Jadi unsur logam memiliki beberapa sifat khusus. Nah, yang pertama, logam ini dia berwujud padat. Nah, kemudian warnanya itu putih mengkilap, keperakan atau keabu-abuan dan kekuning-kuningan. Nah, itu sifat daripada unsur logam. Nah, kemudian unsur logam ini juga merupakan penghantar listrik yang baik. Nah, mempunyai titik didih atau titik lele yang tinggi, serta si logam ini dia juga dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Nah, contoh dari unsur logam antara lain itu ada unsur aluminium, ada unsur kalium, ada unsur barium, ada unsur emas, juga ada unsur besi, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan bahas tentang unsur semilogam. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang unsur semilogam. Jadi, unsur semilogam ini disebut juga dengan istilah metaloid. Nah, apa itu metaloid? Metaloid adalah bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Jadi si semilogam ini dia mempunyai kedua sifat itu. Jadi dia punya sifatnya logam dan dia juga punya sifatnya non-logam. Nah, itu mengapa si unsur semilogam ini disebut dengan istilah metaloid. Kemudian sifat umum dari unsur ini dia bersifat semikonduktor. Jadi saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, kemudian unsur semilogam ini dia berwujud padat, namun teksturnya itu lebih rapuh dibanding dengan unsur logam. Nah, seperti itu. Kemudian warna dari si semilogam ini dia berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Nah, contoh unsur semilogam itu ada boron, silikon, germanium, arsen, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu ada unsur non-logam. Nah, jadi unsur non-logam ini dia memiliki beberapa sifat khusus. Nah, yang pertama, unsur non-logam ini dia bisa berwujud padat, bisa berwujud cair, dan juga bisa berwujud gas pada suhu ruangan. Nah, umumnya si non-logam ini dia berwarna tidak mengkilap, tidak sama seperti unsur logam dan semilogam, dia tidak mengkilap.
Nah, dan dia juga bukan penghantar listrik dan panas yang baik. Nah, kemudian dia juga mempunyai titik didih dan titik lele yang rendah. Serta si unsur non-logam ini dia tidak dapat dibentuk dan tidak dapat direntangkan maupun ditarik, dia tidak bisa. Nah, kemudian contoh unsur non-logam yang berbentuk padat itu ada belerang, fosfor, karbon, silikon, dan iodin. Nah, sementara untuk unsur non-logam yang berbentuk gas, itu ada fluorin, ada helium, ada hidrogen, ada klorin, ada nitrogen, ada oksigen, dan ada juga unsur neon. Nah, dan yang terakhir, unsur non-logam yang berbentuk cair itu adalah unsur bromin. Nah, dan kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang senyawa. Nah, di sini sudah ada yang tahu apa itu senyawa? Tadi kan kita sudah belajar tentang unsur. Nah, kemudian kita belajar tentang senyawa. Jadi, senyawa itu adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Nah, di sini kan kita bisa bedakan antara unsur dan senyawa itu bagaimana. Yang tadinya unsur yang terdiri hanya atas zat tunggal, akan tetapi si senyawa ini adalah zat kimia murni. Unsur juga saya katakan tadi merupakan zat tunggal atau zat kimia murni. Nah, akan tetapi pada senyawa dia merupakan zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa, sedangkan pada unsur hanya terdiri atas satu. Nah, pada senyawa dia terdiri atas dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi. Nah, sedangkan unsur tidak dapat diuraikan lagi. Berbeda kan? Nah, jadi itulah bedanya antara senyawa dan unsur. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang unsur, tentang senyawa. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang campuran. Nah, di sini ada yang tahu apa itu campuran? Jadi campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Nah, jadi dia campuran ini adalah gabungan antara dua zat atau lebih yang tidak terjadi reaksi kimia. Nah, dan campuran ini perlu kita ketahui dibedakan menjadi dua. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu homogen dan apa sih itu heterogen? Saya akan jelaskan bahwasanya campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, sifat dari masing-masing materi penyusunnya itu masih dapat terlihat. Nanti akan saya sajikan contoh dan kita bisa dapat bedakan mana itu homogen dan mana heterogen. Nah, kemudian ada campuran heterogen. Nah, bagaimana sih itu campuran heterogen? Jadi campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya itu masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Itulah bedanya antara homogen dan heterogen. Oke, jadi di sini ada gambar. Yang pertama itu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, di dalam gelas kimia yang merupakan contoh dari homogen ini adalah larutan gula. Kemudian pada contoh campuran heterogen ada air dan minyak. Nah, jadi mari kita buktikan bahwasanya campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, sifat dari masing-masing materi penyusunnya itu masih dapat terlihat. Nah, jadi penyusun campuran itu ada air dan ada gula. Nah, sifat dari masing-masing materi penyusunnya itu masih dapat terlihat. Jadi masih kelihatan air dan yang tadinya air itu bersih, ketika dicampurkan dengan gula, airnya itu menjadi keruh. Nah, artinya ini bukan air asli, ada campurannya. Nah, itulah maksudnya sifat dari masing-masing materi penyusunnya itu masih dapat terlihat.
Akan tetapi, dengan campuran heterogen, di sini ada contoh air dan minyak. Campuran heterogen itu terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan. Di sini kita masih bisa lihat bahwasanya kita masih dapat bedakan mana air dan mana minyak. Dia tidak dapat bisa bersatu. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang teori atau penjelasan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian kita masuk pada latihan soal dan pembahasannya. Oke, jadi kita masuk pada latihan soal dan pembahasannya. Yang pertama, nomor 1, soalnya diketahui beberapa materi sebagai berikut. Ada air, besi, cuka, udara, oksigen, dan kuningan. Di antara materi-materi di atas, manakah yang tergolong unsur? Jelaskan. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, yang jadi pertanyaan dari soal ini adalah di antara materi-materi di atas, manakah yang tergolong unsur? Dan jelaskan. Mari kita identifikasi satu persatu. Jadi pertama itu ada air. Jadi air atau H2O merupakan senyawa yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan yang jadi pertanyaan di sini, manakah yang tergolong unsur? Berbeda dengan definisi dari unsur yang merupakan zat tunggal atau zat murni. Artinya, air bukanlah termasuk ke dalam unsur, karena air terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kita lanjut pada besi. Besi atau ferum, atau biasa disingkat dengan Fe, termasuk unsur logam. Sudah sangat jelas, Fe termasuk unsur. Kemudian ada cuka. Cuka atau asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH termasuk senyawa dengan 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen. Sudah jelas, cuka bukanlah unsur, akan tetapi termasuk dalam senyawa. Kemudian ada udara. Udara termasuk campuran homogen yang mengandung gas oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Berarti udara bukanlah unsur. Kemudian oksigen. Oksigen termasuk unsur non-logam, berbeda dengan gas oksigen yang termasuk senyawa. Berarti di sini oksigen ini termasuk ke dalam unsur. Yang terakhir ada kuningan. Kuningan termasuk campuran homogen dari seng, dan tembaga atau Cu. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang termasuk atau tergolong dalam unsur di antara materi-materi di atas adalah besi dan oksigen. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Di antara zat berikut, yaitu air, udara, bensin, susu, sukrosa, manakah yang tergolong campuran? Mari kita bahas. Pertama, kita identifikasi dulu. Yang pertama, yaitu air. Sudah jelas, air ini bukan termasuk ke dalam golongan campuran. Mengapa? Karena dari namanya saja, air atau dengan rumus kimia H2O merupakan senyawa yang terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Itulah mengapa air tidak tergolong ke dalam campuran. Kemudian ada udara. Apakah udara ini masuk senyawa atau termasuk campuran? Mari kita cari tahu. Jadi, udara itu termasuk ke dalam campuran. Jadi, udara ini merupakan gas yang terdapat di permukaan bumi yang mengandung gas nitrogen, gas oksigen, uap air, gas karbon dioksida, dan gas-gas yang lain. Itulah mengapa udara termasuk ke dalam golongan campuran. Kemudian ada bensin. Apakah bensin ini tergolong ke dalam campuran
atau tidak? Jadi bensin tergolong sebagai senyawa hidrokarbon, sebab bensin tersusun atas campuran isomer-isomer hidrokarbon C6 sampai C10. Itulah mengapa bensin juga terdiri dari campuran heptana dan isooktana. Itulah mengapa bensin bisa saya sebutkan sebagai campuran. Kemudian susu. Apakah susu ini campuran atau tidak? Jadi susu termasuk campuran yang homogen. Itulah mengapa susu bisa dikatakan campuran, karena susu merupakan campuran yang homogen. Sudah sangat jelas bahwasanya susu tergolong sebagai campuran. Kemudian ada sukrosa. Sukrosa ini bukan merupakan campuran, karena sukrosa ini adalah gabungan antara fruktosa dan glukosa. Oke, jadi kesimpulannya dari soal ini, yang termasuk ke dalam golongan campuran berdasarkan zat-zat pada soal tadi, yang tergolong dalam campuran itu hanya udara, bensin, dan susu. Oke, kita masuk pada latihan soal yang terakhir, yaitu nomor 3, dengan soal berikut ini beberapa zat yang ada di sekitar kita. 1 baja, 2 garam dapur, 3 tanah, dan yang keempat itu air. Pasangan zat yang merupakan senyawa ditunjukkan oleh nomor, jelaskan. Jadi, langsung saja kita bahas bahwasanya senyawa adalah zat kimia yang dibentuk dari 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan atau rasio tertentu. Zat yang termasuk senyawa adalah garam dapur atau biasa kita sebut dengan NaCl, dan air yang biasa kita sebut dengan H2O. Sedangkan baja dan tanah merupakan campuran. Otomatis baja dan tanah tidak termasuk ke dalam senyawa. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pasangan yang tepat yang merupakan senyawa itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4, yaitu garam dapur atau NaCl dan air atau H2O. Itulah latihan soal dan pembahasan untuk materi unsur, senyawa, dan campuran. Oke, berakhirnya pembahasan tentang unsur, senyawa, dan campuran, maka berakhir pula materi kita tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian video ini dibuat. Saya Nurmala Saribawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.